Ayo mulai. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Haki. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menghadiri wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Putri Aulia dan rekan saya Reci Adira. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk meminta pendapat Mas Haki tentang materi grid. Jadi sebelum itu silahkan Mas Haki untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nada Bilagi, bisa dipanggil Hadi. Asal saya Kediri, sekarang ini berdomisili di Tulungagung karena sedang menempuh pendidikan S1 Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kelahiran tempat tanggal lahir Kediri 11 September 2001. Mungkin cukup itu dulu. Bisa dilanjut. Baik Mas Haki, sebelum melakukan wawancara, kami meminta Mas Haki untuk mengisi surat pernyataan persetujuan terlebih dahulu. Silahkan. Sedikit cerita. Yes, kalau baik, terima kasih Mas Haki. Sebelum melakukan wawancara, saya izin untuk merekam hasil wawancara. Oke. Apakah sudah bisa dimulai wawancaranya? Bisa. Silakan. Baik Mas Haki, untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah Mas Haki menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi kesulitan, bagaimana situasinya, rintangan, dan proses berpikirnya Mas Haki? Mungkin situasi ketika adanya tuntutan dalam perkuliahan dan tuntutan dari organisasi ataupun dari luar organisasi. Untuk rintangannya atau pengatasiannya kesulitan tersebut mungkin bisa dengan sebuah manajemen waktu ataupun dengan sebuah manajemen prioritas agar tertatanya kegiatan pada hari-hari tertentu yang kemungkinan akan padat pada kegiatan tersebut. Entah kegiatan nanti padatnya dari luar kampus ataupun di dalam kampus begitu. Berarti intinya untuk caranya manajemen waktu gitu ya? Ya, kurang lebih manajemen waktu. Apa tujuan jangka panjang Mas Haki secara akademis maupun non akademis? Tujuan jangka panjang ya. Tujuan jangka panjang dari saya pribadi mungkin ini harapan ya, suatu sebuah cita-cita yang nantinya akan saya lampaui. Yang pertama tentang akademik, insya Allah jika tercapai atau terlaksana, karena ini sebuah harapan ya, mungkin yang pertama nanti saya akan lanjut untuk S2 ataupun lanjut lagi ke S3 ataupun bisa juga profesi lalu lanjut ke spesialis dan subspesialis. Karena mengingat dari saya pernah membaca bahwa pendidikan ini merupakan hal yang terpenting gitu. Dari situ saya mengambil kesimpulan untuk uang yang kita cari sehari-hari mungkin bisa dikesampingkan, karena menurut saya pribadi uang ini akan mengikuti sendiri dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita dapat. Lalu untuk yang kita dapat bagaimana caranya bisa melalui sebuah pendidikan formal yang ada di jenjang negara kita. Lalu untuk yang non akademik, mungkin harapan saya sendiri nantinya akan membangun sebuah yayasan gitu. Entah nanti yayasan berbentuk anak yatim atau baratnya orang-orang yang mau ingin atau berkebutuhan khusus mungkin bisa jadi, karena saya memang psikologi mungkin membantu dalam sebuah yayasan tersebut yang nantinya yayasan tersebut akan sangat berguna bagi orang-orang atau anak-anak yang memang sangat membutuhkan gitu. Mungkin cukup itu, bisa dilanjutkan. Apa perbedaan antara kebiasaan belajar Mas Haki dalam hal akademis dibandingkan dengan teman-teman sekelas yang lainnya? Belajar akademis, untuk pembelajaran akademis mungkin tidak jauh ya, karena memang tuntutan untuk semua mahasiswa sama. Akan tetapi menurut saya pribadi faktor-faktor lain dari pembelajaran tersebut, contoh bisa dicontohkan penunjang dari sebuah pembelajaran untuk pribadi masing-masing, yang mana ini merupakan sebuah inisiatif dari diri sendiri. Dari inisiatif sendiri ini nantinya timbul kesadaran untuk belajar lebih
Jadi tidak hanya dari tuntutan, mungkin dari saya pribadi perbedaan yang ada dari mahasiswa lain terhadap saya mungkin itu. Jadinya adanya minat belajar yang lebih. Apakah Mas Hadi merasa cara belajarnya lebih baik dari teman-temannya? Saya tidak pernah merasa lebih baik karena melihat situasi di sini dan beberapa kampus besar yang lain yang pernah saya cari informasinya, ini jauh ya sebenarnya, jauh dari kampus-kampus yang lain. Otomatis saya tidak mengunggulkan atau percaya diri terhadap sistem belajar yang saya buat untuk diri saya sendiri. Kan biasanya mahasiswa mempunyai banyak tantangan ya, contohnya misal keuangan, keluarga, atau kepentingan yang bersaing. Nah, Oke. itu bagaimana cara Mas Hadi menghadapi tantangan tersebut? Masalah menghadapi tantangan mahasiswa terhadap keluarga maupun keuangan. Ini sifatnya berbeda-beda tiap individu ya. Ada yang memang permasalahannya pada lingkup keuangan ataupun keluarga. Tetapi saya mempunyai gambaran sendiri untuk masalah keuangan. Mungkin kebanyakan anak-anak yang mengalami sebuah masalah keuangan akan mengambil jalan untuk pekerjaan di luar kampus. Jadi waktu yang digunakan selain untuk perkuliahan mungkin bisa digunakan untuk bekerja. Jadi bekerja sambil berkuliah. Lalu untuk masalah keluarga ini sebenarnya saya kurang memahami ya, karena terkadang masalah keluarga ini bersifat privasi, otomatis tidak semua orang bisa mengerti atau memahami permasalahan keluarga orang lain. Jadi saya kurang bisa untuk memberi pendapat karena ini bersifat pribadi. Mungkin begitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. Apa yang Mas Haki sukai dan sudah berapa lama Mas Haki menyukai grid? Untuk grid ini saya terapkan pada sistem belajar yang spesifiknya pada buku. Maksud saya dari buku ini saya menerapkan sistem grid bukan lebih ke grid sih, tapi menurut saya pribadi masih dalam pemaksaan atau membangun habit untuk membaca buku, karena dari yang saya pernah baca bahwa membaca buku ini merupakan sebuah langkah awal untuk memperoleh pengetahuan, entah bisa dari pendapat orang lain yang dituliskan dalam sebuah tulisan ataupun pandangan orang lain yang bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup. Tidak hanya itu saja menurut saya, tapi dari membaca buku ini merupakan jembatan kita memperoleh pengetahuan terdahulu yang mana nanti bisa kita akses untuk jangka panjang untuk kedepannya agar lebih baik dalam pedoman hidup. Mungkin begitu. Baik. Menurut Mas Haki, apakah ketabahan memainkan peran yang berpengaruh dalam membentuk kesuksesan mahasiswa? Jika iya, bagaimana? Untuk ketabahan memainkan peran dalam kesuksesan, ketabahan ini menurut saya sebuah konsistensi akan peran yang kemungkinan akan dia gunakan dan dia percayai yang nantinya kedepannya bisa membuat seseorang tersebut sukses. Jadi poinnya ada di bagian konsistensi. Apabila dia meyakini pada sebuah peran tetapi tidak memiliki konsistensi, maka kesuksesan tersebut akan turun atau persentase dari kesuksesan tersebut akan turun begitu. Jadi apabila konsistensi ini tetap terjalan dengan baik, kemungkinan besar kesuksesan akan dia dapat. Mungkin gitu. Apa sih nasihat Mas Haki tentang grid bagi mahasiswa baru? Untuk mahasiswa baru tentang grid, menurut saya pribadi, bagi seseorang mahasiswa yang belum mempunyai grid, segera bangun grid tersebut. Lalu untuk mahasiswa yang belum yang sudah mempunyai grid, mungkin bisa meningkatkan grid tersebut agar menjadi sebuah habit. Karena jika sebuah grid ini nantinya menjadi sebuah kebiasaan, nanti tidak akan menjadi sebuah grid. Karena menurut saya pribadi,
kesan dari sebuah grit ini terkadang ada sebuah paksaan, bukan sebuah naluri yang memang dari kesadaran diri sendiri, mungkin begitu. Baik. Jika perguruan tinggi mendidik siswa tentang topik grit, item apa sih yang harus disertakan dalam program tersebut? Oke. Melihat situasi dari kampus kita pribadi, kampus saya sendiri, sebuah environment yang menurut saya perlu kita garis bawahi, karena lingkungan ini kan akan mempengaruhi pribadi masing-masing. Karena melihat dari kampus di luar negeri dan di dalam negeri, perbedaan yang sangat mencolok dari kampus kita adalah sebuah lingkungan. Mengapa begitu? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa lingkungan ini akan membentuk sebuah pribadi masing-masing. Bisa dicontohkan dalam bentuk program wajib membaca untuk setiap mahasiswa agar membangun sebuah lingkungan yang baik. Membacanya ini mungkin bisa diterapkan dalam sebuah kewajiban tuntutan dalam sebuah akademis. Nantinya semisal apabila tuntutan ini sudah berlangsung, nantinya meskipun tidak ada tuntutan akan tetap berlangsung karena memang sudah menjadi kebiasaan atau kesadaran diri pada mahasiswa masing-masing, mungkin begitu. Sudah, baik, kami rasa cukup untuk wawancara pada pagi hari ini. Jika ada kurangnya nanti kami akan menghubungi lagi untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.